Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu dengan kalian di pagi hari ini. Gimana, masih semangat ya? Masih pagi. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, lengkap nihil ya, masuk semua. Hari ini Ibu akan memberi kalian materi litosfer. Nah, pertama-tama Ibu mau tanya kepada kalian, apakah kalian ada yang pernah mendengar apa itu litosfer? Atau apa kalian ada yang sudah tahu apa itu litosfer? Nah, benar, litosfer itu batuan. Iya, benar batuan. Tapi arti dari litosfer itu sendiri adalah litosfer lapisan kerak bumi. Dia itu memiliki dua arti. Yang pertama arti dari bahasa Latin lito yang berarti batuan, dan sphaira yang berarti lingkungan atau bola. Nah, lapisan ini terdiri atas zat padat yang dinamakan batuan. Nah, secara umum terbagi menjadi dua lapisan. Yang pertama ada lapisan atas atau yang bisa disebut dengan sial atau silikat dan aluminium. Dan yang kedua ada lapisan bawah adalah simah atau silikat dan magnesium. Nah, berikutnya adalah batuan. Apa sih batuan itu? Ada yang tahu sebelumnya batuan itu apa? Nah, batuan itu sendiri adalah himpunan partikel-partikel yang sejenis atau tidak sejenis, yang terkait secara gembur atau yang padat. Berdasarkan cara pembentukannya, batuan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah batuan beku. Yang kedua adalah batuan sedimen. Yang ketiga adalah batuan malihan atau biasa disebut dengan metamorf. Nah, batuan beku, apa sih batuan beku itu? Batuan beku ini terjadi akibat proses aktivitas gunung berapi atau yang biasa disebut dengan vulkanisme. Nah, yang kedua adalah batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk akibat perombakan atau terkikisnya batuan di tempat lain yang kemudian diendapkan secara berlapis-lapis di dasar laut, atau di muara sungai, atau di pantai, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah batuan malihan atau biasa sering disebut dengan batuan metamorf. Batuan ini terbentuk karena berasal dari batuan beku dan batuan sedimen yang kemudian mengalami metamorfosa atau mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi asal mula batuan ini terjadi karena proses magma yang keluar dari perut bumi. Nah, ini terjadi karena adanya proses-proses tertentu yang terjadi akibat pembekuan batuan beku. Nah, proses-proses ini apa aja? Batuan tersebut terbuka karena adanya pengaruh air, pengaruh udara, pengaruh angin, dan
terjadi faktor pelapukan dan pengikisan atau erosi. Selain itu, ada pula tenaga atau gaya geologi. Tenaga dan gaya geologi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga eksogen dan endogen. Nah, apa sih tenaga eksogen ini? Tenaga eksogen ini tenaga yang berasal dari luar bumi. Apa sih contohnya tenaga yang berasal dari luar bumi itu? Ada atmosfer, hidrosfer, biosfer. Terdiri atas pengikisan, pelapukan, dan sedimentasi. Nah, yang kedua ini adalah tenaga endogen. Tenaga endogen ini berasal dari dalam bumi. Apa sih contohnya? Yang berasal dari dalam bumi ini adalah vulkanisme, seisme, dan diastropisme. Nah, yang berikutnya adalah vulkanisme. Ada yang pernah mendengar kata vulkanisme? Apakah kalian pernah mengetahui vulkanisme sebelum di sini? Apa kalian mendengar di televisi atau di majalah atau di radio? Iya, benar banget. Vulkanisme adalah gunung api. Jadi, gejala vulkanisme ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ekstruksi magma dan intrusi magma. Apa sih perbedaan intrusi magma dan ekstrusi magma? Ada yang tahu, anak-anak? Baiklah, intrusi magma adalah peristiwa penyusupan di antara dua litosfer. Nah, sedangkan ekstruksi magma ini adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi. Nah, iya. Vulkanisme ini adalah fenomena yang berkaitan dengan pergerakan magma yang ada di permukaan bumi. Setelah kita mempelajari vulkanisme, kita akan mempelajari tentang erupsi. Banyak sekali jenis-jenis gunung api erupsi. Contohnya tipe Hawaii, tipe Merapi, tipe Stromboli, tipe Vulcano, Phillip, Perak, dan lain-lain. Yang banyak sekali yang tipe-tipe gunung seperti itu. Dan erupsi ini memiliki kekuatan. Kekuatannya ini dibagi menjadi dua. Apa sih kekuatan erupsi ini? Jadi yang pertama itu eflusif. Eflusif itu artinya lelehan. Dan yang kedua itu artinya adalah eksplosif. Artinya eksplosif ini adalah ledakan. Kita kembali lagi ke vulkanisme. Ada beberapa bentuk vulkan. Secara garis besar, bentuk vulkan dapat dibedakan menjadi 3. Apa aja? Yang pertama adalah gunung api perisai, gunung api kerucut, dan gunung api mar. Nah, berikutnya Ibu akan membahas tentang seisme. Seisme ini adalah getaran yang dirasakan akibat adanya tenaga dari dalam perut bumi. Hentakan tenaga yang dilepaskan menimbulkan getaran yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia. Seisme ini berkaitan erat dengan tektonisme dan vulkanisme, sebab keduanya
aktivitasnya ini saling berkaitan dan sama-sama menyebabkan getaran yang berdampak pada aktivitas manusia. Ada beberapa jenis gempa yang berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah gempa tektonik. Yang kedua adalah gempa tumbukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Apa sih gempa tektonik ini? Gempa tektonik ini yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat besar. Nah, yang kedua adalah gempa tumbukan. Gempa tumbukan ini terjadi karena tumbuhan atau meteorit asteroid yang jatuh ke bumi dan mengakibatkan gempa. Seperti yang kalian tahu adalah kayak UFO, meteor jatuh gitu. Nah, itu akan menyebabkan gempa yang disebut dengan gempa tumbukan. Ada juga yang dinamakan yang keempat, gempa runtuhan. Gempa runtuhan ini adalah gempa yang terjadi karena misalnya aktivitas manusia yang berupa gua di penambangan. Itu maksudnya kan manusia nambang gitu, akhirnya menjadi gempa karena longsoran batu di gua tersebut. Dan yang keempat adalah gempa buatan. Gempa buatan ini terjadi karena aktivitas manusia yang melakukan pengeboran paku bumi atau ledakan dinamit. Dan yang kelima adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik ini gempa yang disebabkan aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum dan saat gunung api meletus. Nah, berdasarkan jenis kedalaman gempa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gempa dalam, gempa sedang, dan gempa dangkal. Jika gempa dalam ini pusatnya 300-700 km di dalam permukaan. Jika gempa sedang ini 70-300 km di dalam permukaan. Jika dangkal kurang dari 70 km di dalam permukaan. Ada pula jenis-jenis gempa berdasarkan gelombang atau getaran gempa. Yang pertama adalah gelombang premier. Yang kedua adalah gelombang sekunder. Gelombang premier ini apa sih? Gelombang atau getaran yang merabat di tubuh bumi dengan kecepatan antara 7-14 km per detik. Getaran ini berasal dari hiposentrum atau pusat gempa di dalam bumi. Yang kedua adalah gempa sekunder. Apa sih gempa sekunder ini? Gempa sekunder adalah gelombang atau getaran yang merambat seperti gelombang primer dan kecepatan yang sudah berkurang, yakni 4-7 km per detik. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, apakah ada yang tahu alat untuk mengukur gempa? Gak ada yang tahu alat untuk mengukur gempa? Nah, alat untuk mengukur gempa ini adalah seismograf. Nah, seismograf ini memiliki ukuran skala yang disebut skala Richter. Penting untuk mengetahui waktu gempa bumi, pusat gempa bumi, kedalaman dan kekuatan gempa bumi.
Dalam mengukur gempa, terdapat beberapa istilah yang harus diketahui. Apa sih istilahnya? Antara lain hipocentrum dan epicentrum. Hipocentrum ini adalah pusat atau titik gempa berasal di dalam permukaan tanah atau air. Kalau epicentrum itu titik pada permukaan tanah atau air dan satuan garis lurus dengan hipocentrum yang memiliki dampak gempa yang paling dahsyat. Nah, gempa bumi ini juga memiliki dampak. Menurut terminologi mitigasi bencana, gempa bumi ini dapat mengancam jiwa. Pastinya dong ya. Kalau sudah tahu gempa itu bahaya banget, dan mitigasi bencana yang dapat kita lakukan adalah keluar rumah atau berada di lapangan yang luas untuk menghindari runtuhan batuan yang ada di sekitar bangunan. Dan jangan sekali-sekali kalian itu berada di laut, karena gempa bumi ini juga berdampak pada tsunami. Kalian harus mencari dataran tinggi dan lapangan yang luas. Nah, anak-anak, kesimpulan dari materi kali ini adalah litosfer itu berarti lapisan tanah. Litosfer merupakan cabang objek kajian fisik geografi yang melingkupi tenaga pembentuk muka bumi. Nah, pembentukan muka bumi ini dapat mempengaruhi aktivitas manusia. Dalam mengkaji litosfer, kita tidak akan jauh dari struktur lapisan bumi, batuan penyusun litosfer, tenaga penggerak pembentuk muka bumi, tanah, pemanfaatan dan konservasinya. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri jam pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan selalu jangan lupa beribadah. Terima kasih.